Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini. Begitupun tak lupa kita curahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari melepaskan manusia daripada kejahilian menuju pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan ya keberadaan Dajjal yang merupakan fitnah terbesar manusia ya sepanjang sejarah manusia dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir atau yaumil kiamah nanti. Fitnah terbesar manusia adalah Dajjal. Hadis ini bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahu fi bahril syami au bahril zamani la ma huwa min kibalil masriqi ma huwa bal huwa min kibalil masriq ma huwa min kibalil masriq ma huwa min kibalil masriq ma huwa wa ma'a biyatihi ilal masriq. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menerangkan ya keberadaan Dajjal ya. Ala innahu fi bahril sami au bahril yamani la. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu bukan tidak akan muncul atau dari laut Syam ataupun lautan Yaman, enggak. Tetapi bal huwa min kibalil masriq, tetapi dia akan muncul dari arah timur. Huwa min kibalil masriq, enggak, dia akan muncul dari arah timur. Huwa min kibalil masriq, dia akan muncul dari arah timur. Huwa enggak dia, dan kemudian ma'a biyadihi ilal masriq, dan kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Jadi teman-teman, berdasarkan hadis ini kita sekarang sangatlah jelas sekali ya, clear sekali bahwasanya Dajjal itu tidak akan muncul dari tempat-tempat yang banyak dibicarakan ya. Banyak yang bicara tentang Pulau Socotra di lautan Yaman, dan ada juga yang bilang Dajjal dari segitiga Bermuda gitu kan. Yang jauh sekali segitiga Bermuda adalah di wilayah Karibia ya. Dimana di situ di antara lautan di Kuba, kemudian ada Amerika, dari Florida Amerika, Kuba, berapa pulau lainnya yang bentuk segitiga gitu kan. Ada yang bilang Dajjal itu adalah Dajjal besar Amerika, Dajjal kecil adalah Israel gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini sangatlah jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Dajjal bukanlah dari lautan Syam ataupun dari laut Yaman, tetapi dia dari arah timur, dan dia ulang sampai 3 kali itu. Dan kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya dengan menunjuk ke arah timur. Nah teman-teman, arah timur daripada Jazirah Arab. Jazirah Arab ini kan luas ya. Jadi mencakup negara kayak Saudi Arabia, kemudian ada Yaman, di situ ada Qatar, Uni Emirat Arab. Banyak sekali ya negara-negaranya, ada Kuwait, ada Jordania, ini Jazirah Arab nih ya. Dan sebelah timur daripada Jazirah Arab itu teman-teman adalah sebuah lautan, yaitu Teluk Persia ya. Di seberangnya dari Teluk Persia adalah negara yang saat ini adalah yang namanya Iran, Republik Islam Iran. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman untuk kita bahas ya. Kenapa malah justru dari arah timur gitu kan. Dulu mungkin Iran ketika zamannya Nabi Muhammad SAW namanya masih Persia, agama mereka Majusi ya. Tapi semenjak kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Iran ditaklukkan, Iran kemudian berubah menjadi sebagian besar warganya memeluk agama Islam.
di belakang Iran ada juga beberapa negara, ada yaitu di Turkmenistan gitu kan. Turkmenistan ini Asia Tengah ya masuknya, kemudian ada Afghanistan, ada Pakistan, dan ada Uzbekistan di belakangnya. Ini di arah timur semua dari Jazirah Arab. Nah, kalau kita menilai ini ya, kemungkinan besar ini kan memang arahnya dari arah timur Jazirah Arab. Waktu itu Persia ya teman-teman. Saat ini negaranya adalah Iran, dan di sekitarnya ada Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Tuh, masuk wilayah Asia Tengah kan. Jadi yang memang sangat menarik justru saat ini, Iran ini kan memang negara Islam ya, dan mereka pastinya juga mengetahui tentang hadis ini teman-teman. Dan memang hadis ini kemudian diperkuat dari hadis-hadis yang lain ya. Salah satunya adalah hadis yang kemudian riwayat Ahmad ya, rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang bunyinya sebagai berikut: Yahruju ad-dajjalu min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan muncul dari bumi sebelah timur yang namanya lah Khurasan gitu kan. Nah ini Khurasan, ini bahkan Rasulullah SAW sepertinya belum pernah ya sepanjang hidupnya sampai daerah yang namanya Rejim Khurasan, karena Rejim Khurasan sendiri baru kemudian dijamah dan ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini diberitakan bahwasanya Dajjal akan muncul dari wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan sendiri sebuah region ya, yang saat ini terdiri dari beberapa negara, di perbatasan beberapa negara. Salah satunya adalah kota Tus dan Nisapur di Iran, itu masuk region Khurasan. Kalau kemudian di Turkmenistan tuh ada kota namanya Merv, nah itu region Khurasan. Dan kemudian ada di Afghanistan tuh kota Baloch dan kota Herat, nah itu kota di Afghanistan tuh masuk region Khurasan. Kemudian kalau di Uzbekistan tuh ada kota Samarkand, itu masuk di region Khurasan. Begitupun kalau di wilayah Pakistan yang masuk ke region Khurasan adalah kota namanya Balochistan, yang mana sebetulnya memang mayoritas di wilayah tersebut justru warganya lah orang muslim ya teman-teman. Karena seperti kita tahu semenjak merdeka daripada Uni Soviet gitu kan, negara-negara di Asia Tengah kayak Turkmenistan, Uzbekistan itu kan merdeka mereka. Mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Tapi memang di beberapa wilayah di Asia Tengah dari Iran juga banyak penduduk warganya yang orang Yahudi teman-teman. Yang memang mereka itu Yahudinya beda ya sama Yahudi yang ada di Israel sekarang. Yahudi yang ada di Israel sekarang adalah Yahudi Askenazi yang mereka migrasi dari tanah Israel itu ketika zaman Romawi itu kan. Kalau yang ada di Iran dan di Asia Tengah ini adalah Yahudi yang memang ditaklukkan oleh bangsa Babylon dulu, Nebukadnezar, yang kemudian mereka ditawan dan kemudian dibawa ke wilayah Babylon. Dan kemudian sebagian dari mereka bisa membebaskan diri, kemudian mereka bermukim ya, tinggal di beberapa wilayah yang saat ini adalah negara Iran gitu kan. Dan kemudian menyebar di beberapa negara Asia Tengah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat beberapa hadis juga jelas-jelas mengindikasikan bahwasanya tempat kemunculan Dajjal ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yatba'u ad-dajjala Yahudi Asbahan yuqalulaha yatba'u ad-dajjala Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal itu akan muncul dari kota Asbahan atau kota Isfahan, kemudian dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan tersebut yang mereka menggunakan toyalisa. Nah ini teman-teman, ini hadis-hadis ini merujuk ke suatu tempat, lokasinya di Iran teman-teman, yang mana diberitakan tadi ya gitu kan, dia akan muncul dari Khurasan gitu kan, dan kemudian dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan, yang mana kota Isfahan sendiri adalah salah satu kota besar di Iran yang memang letaknya bersebelahan dengan wilayah Tus dan Nisapur yang ada di wilayah kota Iran yang masuk ke dalam region Khurasan teman-teman. Yang lebih aneh lagi memang di kota Isfahan ini sendiri ya, penduduk Yahudinya itu banyak ya, banyak, dan mereka salah satu Yahudi yang masih memelihara tradisi mereka hingga saat ini, yaitu ketika mereka beribadah
mereka menggunakan toyalisa, semacam jubah gitu kan, khusus orang Yahudi ketika masih mereka beribadah. Nah ini sudah apa ya, kalau kita lihat ini ketika mau ada pertandingan nih, oknum-oknumnya, tokoh-tokohnya udah muncul semua. Kota Isfahan sudah ada, Yahudi Isfahan sudah ada, mereka menggunakan toyalisa gitu kan. Kemudian wilayah Rejim Khorasan juga sudah ada ini, gitu kan, ada kota Tus dan Nisabur. Jadi yang jadi pertanyaan justru saat ini sepertinya kan Iran ini kan bersengketa dengan Yahudi yang ada di Israel gitu kan. Yang mana saat ini tampaknya yang betul-betul muncul gitu kan untuk sepertinya membantu para pejuang Hamas di Palestina itu adalah Iran setelah proksi-proksinya ya, Iran, Syria, kemudian milisi Hizbullah di Lebanon dan juga milisi Houthi di Yaman. Ini kita teman-teman, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi yang jelas beberapa waktu yang silam Presiden Iran ya, Presiden Ibrahim Raisi itu kan meninggal dalam sebuah perjalanan dengan helikopternya. Kita nggak tahu apakah kemudian dengan pergantian rezim saat ini kemudian akan terjadi perubahan arah politik Iran ya teman-teman. Yang jelas kalau kemudian teman-teman berpikir bahwasanya sepertinya Iran itu sepertinya saat ini pahlawan gitu kan, pahlawan di dunia Islam itu kalau kita lihat. Ini kan proksinya juga semua Syiah semua nih. Terlepas dari itu teman-teman, kita kadang-kadang beranggapan yang berani sekarang cuma Iran gitu kan. Yang nongol Iran gitu, yang lain nggak tahu kita kemana gitu kan, negara-negara Islam yang lain. Tapi yang jelas justru keterangan daripada hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Dajjal akan muncul dari region wilayah Iran ini sendiri yang memang suspeknya dari sono gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, ada sebuah pesan daripada Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwasanya untuk selamat daripada Dajjal, dia berpesan ya teman-teman ya, dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha asra hayati min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa dia hafal, dari seseorang yang hafal 10 ayat awal daripada surat kahfi al-kahfi, maka dia akan selamat dari fitnahnya dajjal. Nah ini teman-teman, ini yang patut kita kemudian pelajari ya. Apapun itu, seperti apa logikanya juga kita nggak ngerti, kita turuti saja bahwasanya orang, insya Allah kita kalau kemudian kita hafal daripada 10 ayat awal daripada suratul kahfi, dijanjikan ya oleh Allah, oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan hamba tersebut dari fitnahnya dajjal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.